Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video belajar mata kuliah dasar epidemiologi. Pada kesempatan kali ini, video belajar hari ini kita akan bahas mengenai studi epidemiologi analitik. Adapun tujuan atau capaian pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi analitik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk penelitian epidemiologi analitik. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk penelitian epidemiologi analitik. Nah, tiga tujuan atau capaian pembelajaran kali ini yang akan kita bahas pada video belajar kali ini. Sebelum kita masuk ke tujuan yang pertama, saya ingatkan kembali lagi di epidemiologi analitik. Studi epidemiologi analitik adalah uraian dari definisi epidemiologi yang bertujuan mencari atau mengetahui atau menemukan determinan atau faktor-faktor penentu masalah kesehatan di masyarakat. Nah, kita masuk tujuan yang pertama mengenai konsep dasar epidemiologi analitik. Apa itu epidemiologi analitik? Epidemiologi analitik adalah studi epidemiologi yang bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab atau determinan dari masalah kesehatan. Seperti tadi di awal gambarannya bahwa tujuan dari studi epidemiologi analitik adalah mencari atau menemukan faktor determinan dari masalah kesehatan. Dan kita sudah ketahui bahwa masalah kesehatan itu bukan saja penyakit yang dapat menimbulkan kesakitan atau kematian, bisa berupa kecelakaan, gangguan gizi, ataupun lain sebagainya yang bisa menimbulkan kesakitan ataupun kematian pada masyarakat. Dari studi definisi studi epidemiologi analitik, yang beberapa hal yang perlu kita ketahui. Studi analitik itu menjawab pertanyaan why. Jadi kenapa ada masalah kesehatan? Nah, untuk menjawab pertanyaan why, maka yang perlu dilakukan adalah studi epidemiologi analitik. Yang berikut, studi analitik merupakan studi lanjutan dari studi deskriptif. Jadi, studi analitik adalah lanjutan dari studi deskriptif. Studi analitik dilakukan untuk membuktikan sebuah hipotesa atau hipotesis. Dan untuk membuktikan sebuah hipotesis, maka perlu dilakukan studi analitik. Nah, bedanya deskriptif dan analitik adalah salah satunya terletak pada hipotesa. Studi epidemiologi deskriptif itu tidak membuktikan hipotesis, sementara studi analitik itu membuktikan sebuah hipotesa. Yang berikut bentuk desain dari studi deskriptif lengkap. Maksudnya analitik itu adalah desain dari studi deskriptif lengkap. Maksudnya studi analitik itu bukan saja determinan, melainkan menemukan frekuensi dan distribusi masalah kesehatan. Jadi bukan saja determinan, tapi harus juga menggambarkan atau menemukan masalah kesehatan berdasarkan frekuensi dan distribusinya. Selain itu, karena studi analitik itu mempelajari dua kelompok atau lebih, jadi ada membandingkan. Jadi untuk
mengetahui atau ingin menemukan jawaban kenapa, maka studi analitik itu belajar dengan membandingkan artinya ada kelompok pembanding. Nanti sebentar kita lihat di jenis-jenis atau bentuk studi analitik. Berikut tujuan epidemiologi analitik selain tadi menjelaskan faktor risiko dan kausa penyakit, bukan saja menemukan determinan atau menentukan masalah kesehatan, menjelaskan faktor risiko dan kausa penyakit. Tujuan epidemiologi analitik juga memprediksikan kejadian penyakit. Dengan studi epidemiologi analitik, bisa memprediksi kejadian penyakit. Memprediksi dalam arti probability, peluang terjadinya penyakit. Tujuan yang ketiga di studi epidemiologi analitik itu memberikan saran strategi intervensi yang efektif untuk pengendalian penyakit. Ini 3 tujuan epidemiologi analitik atau studi epidemiologi analitik. Selain menjelaskan faktor risiko dan kausa penyakit, memprediksikan kejadian penyakit, dan memberikan saran strategi untuk intervensi dalam pengendalian penyakit. Kita lanjut pada bentuk studi epidemiologi analitik. Jadi bentuk studi epidemiologi analitik itu ada banyak, kita bisa lihat di studi epidemiologi analitik. Nah, ini di buku yang diterbitkan oleh WHO. Nah, secara umum ini gambaran umum jenis desain studi epidemiologi analitik. Kita bisa lihat studi epidemiologi analitik itu terbagi atas 2. Yang pertama studi observasional atau non eksperimental tanpa intervensi, dan studi intervensi. Ada observasional dan ada intervensi atau eksperimental. Nah, dari 2 ini juga terbagi atas beberapa macam bentuk studi. Nah, studi observasional terbagi atas 3, ada studi cross-sectional, kasus kontrol, cohort, dan untuk studi epidemiologi intervensi eksperimental itu ada 3 juga. Ada randomized control trial, field trial, dan community trial. Nah, yang ketiganya akan kita coba bahas, bukan yang ketiga. Semua jenis desainnya akan kita coba bahas pada video kali ini. Kita masuk dulu yang pertama, kita akan bahas mengenai studi epidemiologi analitik dengan jenis observasional. Ada 3, cross-sectional, case control, dan cohort. Kita lanjut yang pertama. Studi cross-sectional. Kita mulai dulu yang studi epidemiologi analitik jenis observasional dengan desain studi cross-sectional. Cross-sectional atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai studi cross potong lintang. Kita baca studi potong lintang itu sama yang dimaksud dengan studi cross-sectional. Nah, apa itu studi cross-sectional? Studi cross-sectional mengukur prevalensi masalah kesehatan. Oleh karena itu, studi ini sering disebut studi prevalensi. Jadi kata lain studi cross-sectional
adalah studi prevalensi, mengukur prevalensi masalah kesehatan. Pada studi cross-seksional, pengukuran paparan dan efek dilakukan pada waktu yang sama atau pada satu waktu. Nanti sebentar kita lihat desainnya. Jadi pengukuran paparan itu kita samakan dengan sebab, dan efek kita samakan dengan akibat. Jadi mengukur sebab atau paparan dan efek atau akibat dilakukan pada waktu yang sama atau pada satu waktu, maka disebut studi cross-seksional. Juga melakukan pendekatan point time. Pendekatannya satu waktu, point time approach. Yang berikut pertanyaan kunci dari studi cross-seksional adalah untuk mengetahui apakah paparan mendahului efek yang terjadi. Cross-seksional menjawab pertanyaan kunci apakah paparan mendahului atau apakah sebab mendahului efek atau akibat yang terjadi. Karena pada prinsipnya dalam studi atau dalam sebuah penelitian itu menggunakan hukum kausalitas bahwa sebab atau paparan itu tidak akan mendahului efek atau mendahului akibat. Jadi, sebab tidak akan mendahului akibat. Maksudnya sebab ada akibat karena ada sebuah sebab. Nah, studi cross-seksional untuk mengetahui apakah paparan mendahului efek yang terjadi. Yang berikut, pada saat terjadi KLB atau seperti sekarang, pandemi waktu wabah, studi ini sangat baik sebagai dasar dalam menginvestigasi penyebab. Jadi, studi cross-seksional itu sangat baik dipakai pada saat terjadi KLB. Wabah. Karena dengan studi cross-seksional tadi adalah mampu mengukur apakah paparan atau apakah sebab itu mendahului efek. Nah, misalnya apakah ada hubungan antara misalnya mobilitas warga dengan peningkatan kasus COVID. Apakah muncul duluan COVID baru masyarakatnya bergerak atau sebaliknya? Nah, studi cross-seksional itu sangat baik sebagai dasar. Sehingga biasanya studi cross-seksional itu dijadikan dasar dalam melakukan investigasi penyebab dari suatu masalah, karena kita bisa mengetahui mana sebagai penyebab yang sesungguhnya. Karena prinsipnya sebab tidak akan mendahului efek. Nah, ini akan diukur oleh studi cross-seksional. Nah, kita bisa lihat gambar prinsip dasar dari desain cross-seksional tadi. Desain cross-seksional, pendekatannya atau pengukurannya itu dilakukan pada satu waktu. Pengukurannya maksudnya adalah pengukuran efek, pengukuran sebab, dan pengukuran akibat itu dilakukan pada satu waktu, atau biasa orang sebutnya adalah secara bersamaan. Tapi kan prinsipnya adalah manusia atau kita tidak bisa melakukan dua hal yang berbeda pada satu waktu yang sama. Tidak mungkin sekarang saya lagi mengajar,
sementara di tempat lain saya lagi misalnya minum kopi. Makanya yang tepat adalah pada satu titik waktu, bukan yang bersamaan. Nah, kata lain juga karena dia sifatnya bersamaan, jadi bisa ada buku yang menganalogikan semacam melakukan pemotretan atau snapshot. Snapshot terhadap masalah kesehatan. Jadi kalau dia pernah memotret, nah memotret itu dianalogikan sama dengan studi profesional. Memotret itu dia mengambil secara bersamaan. Ya, kalau kita memotret masalah kesehatan, nah seperti ini, jadi sebab dan akibat itu diambil secara bersama di potret. Nanti kita pisahkan mana sebab, mana akibat, ya akan kelihatan dengan studi cross sectional. Desain atau studi epidemiologi analitik yang kedua, ke desain studi case control atau kasus kontrol. Studi kasus kontrol mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit. Jadi paparan, pajanan, exposure sama saja. Jadi mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit atau efek yang ditimbulkan. Bagaimana caranya? Dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jadi kalau studi profesional tidak menggunakan kelompok pembanding. Nah, sementara studi case control dan studi cohort itu memiliki kelompok pembanding. Studi case control juga digunakan untuk meneliti faktor risiko, determinan suatu penyakit di mana outcome-nya, penyakitnya jarang terjadi atau disebut studi longitudinal. Jadi untuk meneliti faktor-faktor risiko penyakit yang jarang terjadi di masyarakat, beda kalau studi cross sectional. Nah, untuk studi case control biasa disebut sebagai studi longitudinal, karena longitudinal itu mampu menghitung laju insidensi. Berikut penetapan kasus didasarkan atas status penyakit. Jadi kelompok pembanding dalam studi case control, baik kelompok kasus ataupun kontrol. Jadi kalau penetapan kelompok kasus didasarkan atas status penyakit. Jadi penetapan kasus adalah mereka yang sakit, sementara untuk penetapan kontrol mereka yang tidak menderita. Sebentar kita lihat di grafiknya. Penetapan kontrol disetarakan dengan kasus, makanya dalam istilah studi case control itu ada namanya istilah matching. Matching itu mensetarakan antara kasus, antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Misalnya matchingnya jenis kelamin, maka jika kelompok kasus berjenis kelamin laki-laki, maka kelompok kontrolnya juga harus berjenis kelamin laki-laki. Itu yang dimaksud penyetaraan atau matching jenis kelamin antara kelompok kasus dan kontrol di studi case control. Sedangkan tempat pengambilan bisa sama atau tidak sama. Jadi maksudnya tempat pengambilan antara kelompok kasus dan kontrol itu bisa sama ataupun tidak sama. Kalau misalnya bisa sama, misalnya kelompok kasusnya di rumah sakit A, maka kontrolnya juga
pasien di rumah sakit A. Bedanya antara adalah kasus dan kontrol. Kasusnya menderita penyakit yang akan kita teliti, kontrol tidak menderita penyakit yang akan kita teliti. Ataupun tempat pengambilannya bisa tidak sama. Misalnya kelompok kasusnya kontrolnya diambil misalnya tetangganya tempatnya tidak sama, tapi ada penyetaraan antara kelompok kasus dan kontrol. Nah, ini kita bisa lihat desain case control, ini prinsip dasarnya. Jadi kalau kita mau cepat pahami, itu kita lihat saja ini desain prinsip dasar dari case control. Jadi case control desainnya seperti ini. Jadi maka biasanya disebut juga case control itu studi retrospektif. Nanti kita lihat retrospektif. Jadi prinsip dasar dari penelitian case control itu dimulai dari sebuah populasi, di mana populasi itu terdiri atas kelompok kasus dan kontrol yang akan kita bandingkan. Kasus itu siapa? Mereka yang people with disease, mereka yang menderita penyakit yang akan kita teliti atau masalah kesehatan yang akan kita teliti. Dan kelompok kontrol, mereka atau masyarakat yang without disease, mereka yang tidak menderita. Jadi yang menderita kelompok kasus dan kelompok kontrol atau kelompok tidak menderita. Jadi penelitian itu dimulai dari start with penetapan kelompok kasus dan kontrol pada sebuah populasi. Nah, setelah penetapan kelompok kasus dan kontrol, maka dilihat pada kelompok kasus, dilihat riwayatnya, apakah memiliki pernah terpapar atau tidak pernah terpapar. Sama juga kelompok kontrol, apakah kelompok kontrol ini pernah terpapar, expose, ataupun tidak terpapar. Jadi melihat riwayat dari masing-masing kelompok yang akan kita bandingkan, direction inquiry. Jadi penelitian itu dimulai dari penetapan kasus. Karena prinsip studi epidemiologi itu menggunakan hukum kausalitas. Sekali lagi, bahwa hukum kausalitas itu sebab tidak akan mendahului akibat. Outcome atau penyakit itu adalah sebuah akibat, dan paparan expose itu adalah sebuah sebab. Atau secara singkatnya kita pahami desain case control, prinsip dasarnya adalah kelompok kasus dan kontrol yang sudah diketahui statusnya menderita dan tidak menderita. Pertanyaan dasarnya, kenapa hari ini dia menderita? Kenapa hari ini kelompok ini tidak menderita? Nah, ditelusuri apakah dalam riwayat sebelumnya apakah pernah terpapar atau tidak terpapar, dan sebaliknya kelompok kontrol apakah pernah terpapar atau tidak terpapar. Jadi yang dilakukan retrospektif adalah sebabnya. Jadi misalnya penelusuran riwayat. Jadi misalnya ambil contoh misalnya demam berdarah. Misalnya kita ingin penelitian tentang kasus demam berdarah. Jadi ada kelompok kasus, kasusnya adalah penderita demam berdarah, kontrolnya adalah masyarakat yang tidak menderita demam berdarah. Nah, pada kelompok kasus kita telusuri riwayatnya. Kenapa hari ini people menderita, masyarakat mengalami atau menderita demam berdarah. Nah, kita telusuri riwayatnya. Oh, sebelumnya misalnya apakah dia pernah
tergigit nyamuk, Aedes aegypti, atau misalnya apakah misalnya mana sih gampang, apakah orang di kelompok kasus ini punya riwayat misalnya bangunnya kesiangan atau tidur tanpa memakai kelambu. Itu yang ditelusuri, direkon retrospektif. Jadi prinsipnya adalah desain case control. Kapan dilakukan penelitian case control? Yaitu ketika kelompok kasus atau di sebuah populasi dapat diketahui atau dapat dipisahkan mana kelompok kasus dan kelompok kontrol. Dan setelah diketahui mana kelompok kasus dan kontrol, itu dilakukan penelusuran riwayat. Apa yang ditelusuri? Faktor atau status pajanannya, apakah dia pernah terpapar atau dia tidak terpapar. Nah, seperti itu sederhana dari prinsip dasar dari case control. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi penelitian dimulai dari status outcome, jadi atau disease pada subjek yang diteliti. Tadi yang saya bilang, kemudian dikelompokkan. Jadi populasi sudah diketahui mana yang sakit, atau mana yang menderita, mana yang tidak sakit atau tidak menderita, atau disebut sebagai kontrol. Subjek pada kedua kelompok antara kasus dan kontrol itu dilakukan retrospektif, dilakukan penelusuran untuk diteliti tentang status keterpaparannya. Yang tadi saya bilang, ditelusuri apakah di kelompok kasus atau di masing-masing kelompok baik kasus maupun kontrol ditelusuri status paparannya, apakah pernah terpapar atau tidak terpapar. Setelah ditelusuri, bandingkan status keterpaparan dengan exposure pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Dan setelah ditelusuri, itu dibandingkan faktor paparan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Nah, untuk membandingkan status keterpaparan antara kelompok kasus dan kontrol, itu dapat diukur dengan atau dapat dihitung dengan odds rasio OR. Nah, bagaimana cara menghitung perbandingan antara status keterpaparan pada kedua kelompok, keterpaparan terhadap exposure pada kedua kelompok baik kasus maupun kontrol, itu menggunakan perhitungan odds ratio. Nah, bagaimana perhitungan odds ratio? Odds ratio atau dalam bahasa Indonesia itu rasio odds adalah rasio dari odds terjadinya penyakit, lebih kepada bicara tentang probability. Rasio dari odds terjadinya penyakit, rasio dari probability terjadinya penyakit pada kelompok paparan atau kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi tadi odds ratio untuk menghitung perbandingan antara rasio terjadinya penyakit pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Nah, berikut cara menghitung odds ratio. Nah, itu kita bisa lihat A bagi B bagi C kali D, atau yang lebih sederhana sih ini A kali D per BC, jadi AD BC, AD-nya BC. Ini rumus untuk menghitung odds rasio. Kita lihat A itu apa, D itu apa, B dan C itu apa.
Nah, ini kita bisa lihat ini A, B, C, dan D. Nah, A itu maksudnya sel A. Nah, ini sel A, ini sel B, sel C, dan sel D. Itu maksud dengan rumus atau cara menghitung odds ratio. Jadi A kali D dibagi B kali C. Nah, sel A, ini sel A untuk apa namanya, status paparannya ini, statusnya ini kasus, ini kontrol, ini exposure, pajanannya pajanan obat baru dan obat salah. Jadi jangan dibalik-balik ya, sel A, B, C, D nya itu A itu adalah nah yang A itu ini ya, yang dibalik dalam tabel 2x2 ini bisa A, B. Nah, tapi yang perlu kita lihat adalah apa itu A adalah mereka yang kelompok yang status pajanannya atau statusnya sebagai kasus dan memiliki pajanan positif. Jadi ini bagian positif, ini negatif, ini kontrol, ini positif. Jadi A positif, ya, positif A. B itu adalah pajanannya atau expose-nya positif, hasilnya atau outcome-nya negatif, itu B. Sama dengan tabel screening. Untuk sel C pajanannya negatif, expose-nya atau tidak terekspos, non expose, ini expose, ini expose, ini non, ini biar tidak terbalik ya, non expose. C itu adalah, atau sel C adalah kelompok kasus yang tidak terpapar, dan D itu adalah sel D adalah kelompok kontrol yang juga tidak terpapar. Jadi rumus untuk menghitung odds ratio, misalnya risiko, misalnya di tabel risiko mual pada pasien kanker payudara dengan kemoterapi. Nah, ini kita bisa hitung perbandingan peluang atau rasio odds antara kedua kelompok dengan menghitung odds ratio. Jadi rumusnya OR adalah A kali D. Jadi ini rumusnya A kali D dibagi B kali C. Jadi AD nya BC. Nah, ya kita bisa hitung. Jadi A kali D 88 kali 29 dibagi 12 kali 71. Nah, kita bisa dapatkan nilai odds ratio. Nah, kita lihat. Berdasarkan data tersebut, kita bisa menghitung rasio atau odds rasio risiko mual pada pasien kanker payudara dengan kemoterapi, obat baru, dan standar sebagai berikut. Nah, tadi kita bilang, nah didapatkan nilai odds rasionya 2,99. Nah, interpretasinya apa atau artinya apa? Kalau nilai odds rasionya 2,99, interpretasinya adalah
kemoterapi dengan obat baru meningkatkan rasa mual sebesar 2,99 kali dibandingkan dengan kemoterapi dengan obat standar. Nah, sebenarnya kan kalau secara kasat mata kita bisa lihat nih di tabel sini bahwa obat baru ini menimbulkan mual lebih banyak pada kelompok kasus dibandingkan pada kelompok kontrol. Nah, itu secara kasat mata, tapi melalui perhitungan odds ratio kita dapatkan 2,99. Artinya kemoterapi dengan obat baru meningkatkan rasa mual sebesar 2,99 kali dibandingkan dengan kemoterapi dengan obat standar. Jadi rasio odds kemoterapi dengan obat baru dapat meningkatkan rasa mual sebesar 2,99 kali dibandingkan dengan kemoterapi dengan obat standar. Nah, seperti itu untuk desain case control. Jadi case control membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status pajanannya. Pajanannya ini jadi membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status pajanannya. Nah, itu desain studi case control untuk jenis observational studi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga untuk studi observational. Yang ketiga itu desain studi cohort. Jadi kita mulai dari yang terlemah yaitu studi cross sectional, yang medium case control, yang ketiga sangat kuat ini desain studi cohort. Jadi cohort itu apa? Cohort adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit. Jadi hampir samalah dengan studi case control, mempelajari ini. Dan prinsipnya adalah mempelajari hubungan antara paparan, exposure, atau bahasa sederhananya adalah sebab dan penyakit, paparan dan penyakit, atau akibat, atau yang kita sebut biasanya outcome. Jadi cohort itu mempelajari hubungan antara paparan, tapi cara mempelajari itu beda masing-masing desain. Kalau cross sectional mempelajari hubungan kedua ini dengan mengamatinya sekali pada satu waktu pada waktu yang sama. Untuk case control, cara mempelajari hubungan ini yang diamati dulu penyakitnya, terus ditelusuri ke riwayatnya, kenapa hari ini si A menderita. Nah, kalau cohort bedanya apa? Bedanya waktunya, time-nya. Kalau case control tadi kita lihat case control waktunya, waktu untuk melakukan penelitiannya adalah dimulai dari disease, penyakitnya hari ini. Jadi hari ini itu yang dilihat adalah outcome-nya. Nah, terus ditelusuri kenapa hari ini kelompok ini mengalami masalah kesehatan, ditelusuri riwayatnya. Itu case control. Nah, kalau cohort waktu penelitiannya itu dimulai dari sebaliknya, mulai dari people without disease.
Nah, kalau tadi kan risk control dimulai dari mereka yang mengalami penyakit, sementara cohort itu dimulai dari mereka atau masyarakat atau kelompok yang tanpa penyakit atau tidak menderita, tidak mengalami masalah kesehatan. Bisa dipahami ya. Di bedanya adalah timing aja ya. Jadi antara ketiga desain yang sangat membedakan adalah time atau kapan masuk atau kapan kita melakukan penelitian menggunakan desain studi cohort. Jadi kita mulai dari masyarakat atau kelompok yang tidak menderita penyakit. Nah, dari kelompok yang tidak menderita penyakit kita bagi kelompok, kita bagi dua. Ada kelompok yang terpapar, terekspos. Ada kelompok yang tidak terpapar, paparan. Nah, dari kedua kelompok sama-sama mereka ini tidak mengalami penyakit. Jadi dua kelompok yang sehat itu dibagi, satu kelompok yang terpapar nanti dan satu kelompok yang tidak terpapar. Nah, setelah itu diamati, setelah kelompok terpapar diamati apakah dari kelompok yang terpapar ini menderita penyakit atau tidak penyakit. Nah, sebaliknya juga pada kelompok yang tidak terpapar itu diamati juga apakah muncul suatu penyakit atau tidak penyakit. Nah, itulah yang dibandingkan, perbandingan antara paparan dan penyakitnya berdasarkan status paparan. Jadi membandingkan status paparan. Nah, kita ambil contoh misalnya studi cohort misalnya ingin meneliti apa ya, misalnya rokok ya, misalnya rokok dengan kanker. Ingin meneliti apakah merokok itu dapat menyebabkan kanker paru. Kalau kita menggunakan studi cohort, tadi sini ya bagus. Nah, misalnya nih, saya ulang. Misalnya kita ingin melakukan penelitian atau kita ingin menguji sebuah hipotesa apakah merokok itu dapat menyebabkan kanker paru menggunakan desain studi cohort. Jadi kita mulai dari memilih masyarakat yang tanpa penyakit. Jadi memilih kelompok atau masyarakat yang sehat. Nah, dari kelompok yang sehat itu dibagi kelompoknya. Jadi ada yang masyarakat yang merokok, ada kelompok masyarakat yang tidak merokok. Jadi kelompok yang sehat, masyarakat yang sehat ini dipisahkan mana kelompok yang merokok dan mana kelompok masyarakat yang tidak merokok. Nah, bedanya cohort sama eksperimen, faktor paparan ini tidak diintervensi, dalam artian bahwa
merokoknya itu bukan karena faktor si peneliti, tetapi karena memang faktor natural atau alamatnya masyarakatnya sendiri yang berperilaku tersebut. Termasuk juga mereka yang tidak merokok. Tidak merokok itu bukan karena si peneliti, tapi karena dari faktor subjek penelitiannya sendiri. Jadi tanpa intervensi sama si peneliti. Itu bedanya kohort dengan eksperimenan sebentar. Nah, setelah dipisahkan, jadi ada kelompok masyarakat yang merokok, ada kelompok masyarakat yang tidak merokok. Sekali lagi, paparan ini tidak diintervensi atau sifatnya natural. Kejadiannya itu natural, jadi merokoknya itu natural terjadi karena maunya si subjek. Nah, setelah dipisahkan antara kelompok masyarakat yang merokok, jadi yang merokok itu expose, terpapar, atau yang masyarakat yang tidak merokok itu kelompok yang not exposed atau tidak terpapar. Nah, setelah dibandingkan, dilihat apakah pada kelompok yang terpapar ini, terpapar asap rokok, apakah berapa yang menderita kanker paru, berapa yang tidak menderita kanker paru. Nah, sebaliknya juga pada kelompok yang tidak terpapar asap rokok, dilihat dia mati, misalnya apakah 5 atau 10 tahun, dalam 5-10 tahun berapa yang menderita kanker paru, berapa yang tidak menderita kanker paru. Nah, itu contoh sederhana aplikasi desain studi kohort. Nah, secara singkat ini kita bisa lihat perbedaan dari ketiga studi desain studi observasional. Nah, kenapa saya tidak bahas ekologikal? Nanti sebentar kita lihat. Nah, studi ekologikal ini dari ketiga desain studi observasional, studi ekologikal ini dalam menelusuri hubungan paparan dan penyakit itu sangat lemah. Nah, bisa kita baca nanti di buku-buku mengenai studi ekologikal. Yang kita bisa lihat ini, indikasi tanda plus ini adalah tanda degree of suitable, jadi, derajat penggunaannya, jadi kapan digunakan aplikasinya. Ya, misalnya ketika kita melakukan investigasi penyakit, ketika kita investigasi penyakit, studi apa yang cocok, applicable, yang cocok atau dapat digunakan. Jadi studi case control. Nah, kapan digunakan studi cross sectional? Untuk menguji efek dari sebuah penyebab. Jadi untuk menguji apakah kausanya ini benar-benar menimbulkan sebuah efek. Kalau untuk mengukur time of relationship itu tidak cocok untuk studi cross sectional. Yang cocok adalah studi cohort. Nah, untuk case control, studi case control sangat cocok untuk digunakan menginvestigasi penyakit-penyakit yang tadi jarang terjadi di masyarakat. Nah, cohort untuk menginvestigasi penyebab, kausa, untuk mencari penyebab. Apakah benar merokok itu menyebabkan kanker paru? Terus, nah makanya urutannya adalah mulai dari yang terlemah sampai yang terkuat untuk studi desain studi observasional. Keuntungan dan kerugian dari ketiga desain studi observasional ini.
Ini probability kesalahan dalam memilih, selection bias. Untuk case control itu sangat tinggi biasnya, karena kan tadi dia sifatnya menelusuri. Menelusuri itu ada namanya bisa jadi salah memilih faktor expose-nya, ataupun recall bias, kesalahan dalam mengingat kembali. Misalnya kelompok kasus ditanya apakah pernah ke misalnya apakah pernah ke daerah, misalnya kita bicara COVID ya, apakah pernah ke daerah yang risiko tinggi. Nah, itu kelemahan dari case control. Jadi ini terkait dengan daya ingat responden, daya ingat dari subjek penelitinya, subjek penelitiannya, maksudnya populasi atau sampel. Peluang untuk loss to follow up. Follow up itu kalau untuk ini kan tidak cocok memang, karena dia bukan studi follow up. Case control juga ini sangat lemah kan, dia bukan studi follow up, karena dia sifatnya itu retrospektif, jadi menelusuri. Beda kalau follow up itu mengikuti. Yang cocok adalah studi cohort. Nah, kelemahan dari cohort ini bisa kehilangan namanya loss to follow up. Misalnya tiba-tiba pada saat penelitian penyakitnya belum muncul, misalnya subjeknya sudah meninggal gitu, atau misalnya pindah, sehingga kita loss untuk memfollow. Nah, itu sangat tinggi karena ini terkait dengan waktunya ya. Jadi loss to follow up studi cohort itu kenapa sangat tinggi, karena terkait dengan waktunya, mulai dari masuknya paparan sampai menimbulkan suatu penyakit. Nah, itu makanya agak tinggi dia. Peluang untuk confounding perancu. Di dalam studi itu biasa ada variabel perancu untuk masing-masing. Untuk cross sectional ataupun case control itu medium, sementara untuk cohort itu dia low atau lemah, rendah. Memang kalau confounding di cohort itu kenapa dia lemah, karena dalam follow up-nya itu dia sudah bisa memisahkan mana variabel perancu, mana yang bukan variabel perancu. Nah, dari sisi time, penggunaan waktu. Nah, waktu kalau kita kapan, ini saya bilang tadi, karena waktunya lama, high, core itu waktunya biasanya lama. Sekarang mulai dari masuknya paparan, awal masuknya paparan sampai timbulnya suatu penyakit. Bagaimana kalau tidak timbul penyakitnya? Nah, makanya waktunya itu lama. Dan untuk dari sisi biaya, karena waktunya lama maka membutuhkan biaya yang tinggi juga. Yang biasanya makanya kalau untuk studi cohort, sekarang perhatikan keuntungan dan kerugian ini. Biasanya untuk mahasiswa S1 ya tidak terlalu dianjurkan. Nah, kalau untuk mahasiswa S1 cukup cross sectional ataupun case control untuk studi observasionalnya. Jadi kalau bukan cross sectional, case control. Nah, tapi lebih baik karena ini punya keuntungan, punya kelebihan. Jadi mana yang baik, mana yang tidak bagus, ini semua punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa tujuan
kita menggunakan studi itu. Jadi kelemahan itu akan tertutupi jika tujuan penelitian kita itu benar penggunaannya, aplikasinya. Nah, itu mungkin kesimpulan dari desain studi observasional. Ada 3: cross sectional, case control, dan cohort. Nah, ini makanya kenapa tadi saya bilang saya tidak bahas untuk studi ekologikal, karena dia untuk S1, kalau D3 mungkin masih bisa ya. Kalau untuk S1 ini tidak dianjurkan untuk studi-studi, karena ini sifatnya masih lama. Nah, yang berikut adalah desain studi eksperimen. Tadi ada observasional yang terdiri atas 3 desain. Jadi studi observasional terbagi atas 3, ada cross sectional, case control, dan cohort. Ada 4 sebenarnya, studi ekologikal ya. Dan yang kedua, desain studi eksperimen. Nah, eksperimen itu ada juga 3, ada RCT, tapi secara umum terbagi 2, ada true, ada quasi. Nah, apa itu studi eksperimen? Tadi di penjelasan saya mengenai studi cohort, saya sudah sempat singgung bahwa studi cohort itu mirip dengan studi eksperimen. Nah, sebaliknya juga, studi eksperimen itu mirip dengan studi cohort. Bedanya apa? Tetapi pada studi eksperimen, peneliti memberikan perlakuan intervensi. Jadi peneliti memberikan perlakuan, bedanya di situ, atau intervensi terhadap status exposure atau paparannya, atau faktor penyebabnya. Ya, kayak tadi di penjelasan saya mengenai studi cohort, jadi memilih kelompok yang merokok dan kelompok yang tidak merokok. Nah, status merokok atau status exposure-nya tadi itu adalah merokok. Kalau untuk studi cohort, dia merokok atau subjek penelitian kita merokok itu karena faktor natural. Dalam artian, memang dari awalnya dia merokok. Nah, sementara untuk studi eksperimen, peneliti memberikan perlakuan atau intervensi terhadap status exposure. Jadi dia memisahkan dulu mana kelompok merokok dan kelompok yang tidak merokok. Pada kelompok yang merokok itu diberikan rokok atau dibuat untuk merokok. Jadi di kelompok merokok ini tidak boleh tidak merokok, harus merokok. Kalau yang tidak merokok diberikan rokok. Jadi peneliti memberikan intervensi terhadap status exposure. Nah, sebaliknya juga pada kelompok yang tidak merokok, peneliti mengawasi benar-benar apakah kelompok yang tidak merokok itu benar-benar tidak merokok. Jadi bedanya di situ, eksperimen dengan studi cohort. Nah, eksperimen yang dinilai itu atau yang diukur adalah intervensinya. Intervensi terhadap status exposure. Nah, sementara cohort, exposure-nya itu terjadi secara natural. Dalam artian, karena dia terjadi secara natural, maka dalam follow up-nya itu tidak terlalu rumit dibandingkan studi eksperimen. Berdasarkan proses pengalokasian exposure kepada subjek penelitian, maka studi eksperimen dibagi menjadi 2. Nah, sebenarnya kan kalau ada 3, kalau kita baca juga di buku lain itu ada 3. Nah, tapi biasanya singkatnya ada 2 saja, satu sama. Ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Nah, biasanya kalau untuk penelitian eksperimen tingkat S1, biasanya ini yang pilih yang nomor 2. Jadi desain studi eksperimen yang jenisnya quasi eksperimen studi. Nah, bedanya apa?
true eksperimen bila ada proses randomisasi, kuasi eksperimen tanpa ada proses randomisasi. Nah, randomisasi itu pengacakan yang random. Jadi dalam artian subjek penelitinya setelah dibuat terpisah, diintervensi, maka di proses randomisasi dalam pengalokasian exposure. Ini exposure-nya. Jadi pada kelompok itu exposure-nya peneliti langsung bukan langsung sih, memberikan intervensi. Di dalam memberikan intervensi ada proses randomisasi, sementara kuasi tidak tanpa ada proses randomisasi. Nah, eksperimen murni atau true eksperimen itu ada 3, ada kuasi eksperimen atau eksperimen semu itu juga ada 3. Nah, ini lebih banyak nanti akan dibahas di mata kuliah metodologi penelitian, nanti mungkin bisa kalian dapatkan lebih jelasnya, atau bisa nanti kalian baca buku prinsip dan metode riset epidemiologi, ngarangnya Bisma Murti. Itu bisa kalian baca mengenai jenis-jenis eksperimen murni dan eksperimen kuasi pada studi eksperimen. Nah, sebelum saya akhiri untuk video belajar mengenai studi epidemiologi analitik, kita bisa lihat tabel ini, kesimpulan dari studi epidemiologi. Jadi dari keseluruhan ya, studi observasional, ada studi, jadi studi epidemiologi itu ada 2, ada studi observasional dan studi eksperimen. Jadi pembagian jenis studi di dalam epidemiologi itu berdasarkan definisi atau diambil dari uraian definisi epidemiologi. Nah, observasional itu ada 2, ada deskriptif, ada studi deskriptif, ada studi analitik. Studi deskriptif sudah bahas juga, ada studi analitik terdiri atas 4, atau dalam video ini kita hanya membahas 3. Ada studi ekologikal, ada studi cross sectional, case control, dan studi kohort. Untuk studi ekologikal, nama alternatifnya jadi studi korelasi. Studi korelasi itu nama alternatif dari studi ekologikal. Nah, untuk studi cross sectional, nama alternatifnya itu studi prevalensi. Studi prevalensi itu nama alternatif dari studi cross sectional. Case referensi kasus itu nama atau studi longitudinal, nama alternatif dari studi case control. Nah, kalau untuk follow up, studi follow up itu adalah nama alternatif dari studi cohort. Jadi kita baca buku lain, studi korelasi, sama maksudnya dengan studi ekologikal. Oh, ini studi prevalensi, oh ini dimaksud berarti studi cross sectional. Oh, ini studi longitudinal, oh berarti ini studi case control. Oh, ini studi follow up, oh ini berarti studi cohort, gitu. Unit studinya populasi individu yang diamati. Kalau studi ekologikal atau korelasi diamati adalah populasi, antara cross, case control, dan cohort individunya. Jadi status paparan dan efek itu yang diamati pada masing-masing individu, diukur berdasarkan kelompoknya.
Itu untuk studi observasional. Dalam studi eksperimen, alternatifnya adalah studi intervensi. Jadi, kalau kita mendengar atau baca studi, oh ini studi intervensi, oh itu sama dengan nama alternatif dari studi atau nama lain dari studi eksperimental. Oh ini studi clinical, experimental studi ada tadi dua ya, ada tiga ya. Ada RCT, ada field trial, ada community trial. Tapi tadi yang kita bahas itu secara umum kita bisa bagi atas dua, ada yang true, ada yang quasi, ada yang murni, ada yang semu. Jadi clinical trial, uji klinik sama dengan studi eksperimen dengan desain randomisasi, adanya randomisasi. Nah, community trial ini biasanya disebut sebagai quasi eksperimen atau community studi intervensi community. Nah, itulah gambaran kesimpulan untuk materi kita pada hari ini mengenai studi epidemiologi, baik itu studi epidemiologi deskriptif maupun studi epidemiologi analitik. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh mahasiswa. Demikian videonya, kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.